Siapa yang ikut kemarin tanggal 7 Juni boleh lambaikan tangan. Nah, yang ikut lebih dari 1 boleh angkat tangan. Lebih dari 2 boleh angkat tangan. Oke ya, luar biasa. Nah kan anak musiknya. Nah jangan lupa. Oke, saya minta para penari bisa bantu untuk alat-alatnya. Saudara, karena hari ini banyak yang butuh istirahat lebih, boleh saya minta bantuan juga untuk saudara dengan perlahan bantu untuk mengembalikan alat-alat narinya. Saudara, hari ini izinkan saya menanamkan dan menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini apa yang akan datang selanjutnya? What comes next? Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu? Saudara, saya menemukan di firman Tuhan ada 2 kali di mana ayat semua janji Tuhan yang baik tergenapi. Ada 2 tokoh, ada 2 ayat, ada 2 orang yang mengalami satu fase di mana semua janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan tokoh yang pertama saudara pasti tahu, Yosua 21 ayat 45. Setelah Yosua menduduki seluruh tanah perjanjian, setelah Yosua melakukan apa yang menjadi janji Tuhan melalui Musa dan diturunkan kepada Yosua, Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan secara ajaib ternyata bukan hanya Yosua yang mengalami ini, tapi di firman Tuhan di 1 Raja-Raja 8 ayat 54 ternyata Salomo juga mengalami. Saudara, saya lihat ada satu siklus, yaitu orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, sangat mengejar Tuhan, dan saking cintanya Tuhan sama orang-orang tersebut, maka Tuhan berkata, semua kelimpahan, semua janji Tuhan itu bukan jadi tujuan akhir dalam hidupmu. Itu biarin yang lain aja, seperti Musa dan Daud. Tapi kemudian itu dilanjutkan, tapi tetap namanya adalah Jehovah, namanya adalah Tuhan yang akan menggenapi janji. Maka janjinya harus tetap terjadi. Saudara, tujuan Musa tidak pernah untuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah salah satu janji Tuhan kepada Musa, tapi bukan tujuan Musa. Tujuan Musa adalah membebaskan bangsa Israel. Bahkan kalau saya bisa buat lebih intinya lagi, tujuan dari Musa adalah untuk mengenal Tuhan, menjadi face to face, muka dengan muka kepada Tuhan. Maka dari itu pada waktu Musa kelihatannya gak masuk ke tanah Kanaan, itu gak jadi perkara, karena fokus dan tujuan Tuhan adalah karena Musa mau face to face, bukan cuma 40 kali, bukan cuma 1 kali dalam setahun, tapi Tuhan mau setiap hari face to face dengan Musa. Maka dari itu Musa dipanggil Tuhan. Demikian juga Daud. Saudara, menurut saya Daud adalah salah satu tokoh yang paling luar biasa. Di tengah semua kelimpahan, saya ulang, di tengah semua kelimpahan, fokusnya bukan bangun istana, fokusnya bukan bangun kerajaan, fokusnya membangun rumah Tuhan. Sorry, boleh mic-nya tolong dikerasin dikit, Will? Suaraku. Saudara, Salomo gak pernah lebih kaya dari Daud. Kita udah belajar sama-sama. Kekayaan Daud jauh lebih besar dari Salomo. Orang Daud yang memodali Salomo kan. Jadi Daud kekayaannya lebih besar. Kalau saudara lihat dari persembahannya, Daud lebih besar. Tapi fokus Daud gak pernah ke emas. Bahkan kata kelimpahan Daud itu cuma ada di 1 ayat, itu pun di tengah Daud sedang mempersembahkan. Tapi di tengah semua puncak kemenangan, di tengah semua puncak kelimpahan, fokus Daud cuma satu, mau membangun rumah Tuhan. Itu yang sangat spesial dari Daud. Tapi yang mengerikan, kelanjutan dari ayat maka semua janji Tuhan yang baik tergenapi, selanjutnya gak pernah bagus Bapak Ibu. 3 pasal setelah Yosua 21 ayat 45, kira-kira hanya berjarak 1 generasi dari Yosua. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat dan mereka melupakan Tuhan.
Sama dengan Salomo, 3 pasal kemudian di 1 Raja-Raja 11, kalau saudara hitung dari matematikanya, itu kira-kira 20 tahun kemudian. Lalu sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab Salomo mengikuti Allah-Allah yang lain. Saudara, ada satu siklus yang mengerikan, yaitu saat seseorang sampai kepada puncak, dia pasti turun. Ada satu pepatah Cina, Bapak Ibu, yang mengatakan setiap kali ada kepenuhan dan setiap kali ada puncak, pasti ada penurunan. Makanya ada satu pepatah Cina yang berkata, maka dari itu teh atau gelas teh yang ada di Cina tidak pernah penuh, selalu dibiarkan hanya setengah. Ada satu perkataan, kalau saudara orang bule dikatakan, nih kamu cantik sekali, kamu luar biasa, wah 7 Juni hebat, maka orang bule akan berkata thank you, thank you, thank you. Artinya terima kasih, terima kasih. Tapi kalau saudara memuji orang Cina, saudara katakan, wih kamu ini luar biasa, 7 Juni ajaib, maka orang Cina akan berkata meyo, meyo, meyo. Itu artinya enggak juga. Ini kata pepatah Cina, Bapak Ibu, saya baru belajar juga. Dan kata pepatah Cina, ini pepatah Cina ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Sebab setiap kali engkau datang ke dalam kepenuhan, atau engkau bertemu kepada kepenuhan, pasti akan ada penurunan. Makanya orang Cina tidak pernah membiarkan dirinya penuh. Dia pakai kata, saya lupa istilah xiaomen kalau nggak salah atau apa. Itu artinya kepenuhan dalam porsi yang konten di dalam. Ada kepenuhan yang merasa cukup. Saya sempat lihat, kalau semua gambar lukisan dari bule luar negeri Eropa, itu pasti penuh dari ujung ke ujung. Sampai lilinnya, sampai gelasnya, semua dilukis sedemikian rupa. Tapi saudara pernah lihat lukisan Cina? Cuman ada satu kapal di tengah, ada ikannya kecil, sisanya kosong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Cina nggak pernah suka dengan kepenuhan dan keutuhan. Tapi kita nggak akan bahas tentang pepatah Cina, kita nggak akan bahas tentang lukisan Cina, kita akan bahas tentang apa kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan di 1 Raja-Raja 11 ayat 9 dan 10 yang tadi, waktu Salomo mulai mengejar Allah yang lain. Ini adalah 20 tahun setelah Salomo menikmati semua kelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, setelah Salomo mendengar atau mendapat nubuatan atau mendapat satu perkataan di mana semua yang baik yang Tuhan janjikan, semua terjadi. Maka ayatnya mengatakan, sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, hatinya menyimpang daripada Tuhan yang 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris saya lebih suka, firman Tuhan mengatakan, sebab Salomo bukan hanya mengikuti Allah lain, tetapi dia tidak observe, dia nggak memperhatikan, dia nggak ingat, dan dia tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, hari ini saya nggak mau khotbah yang galak, karena katanya Pak Joshua itu terkenal kalau khotbah pasti galak, katanya gitu. Jadi orang takut kalau saya khotbah. Hari ini saya mau kita lebih santai, karena gimana pun kita baru melewati hari sakral 7 Juni, Bapak Ibu, hari nasional Mahanaim 7 Juni. Hari ini waktu saya berdoa gini, Tuhan, kita ini harus gimana supaya kita ini nggak turun, Tuhan. Dan Tuhan munculkan ayat ini, mari pelajari apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Mari kita pelajari, mari kita observe. Observe itu bukan cuma baca, bukan cuma saudara dengar, tapi saudara telaah. Saudara tahu telaah? Saudara teliti, saudara cari apa yang sungguh Tuhan mau dalam hidupmu. Dan karena kita baru melewati hari ulang tahun Ibu Panglima kita, meskipun itu juga hari ulang tahun pasukan terdahsyat, tapi ulang tahun Panglima kita juga. Saya chat 3 pahlawan yang ada di Mahanaim pertama-tama. Ayo dong saudara, kasih saya senyum dikit dong. Saya tahu saudara tuh tegang kalau ketemu saya, tapi tenang, saya mencoba relax. Dan saya chat, Bu, Pak, kalau semua, nggak bisa ya, itu sebenarnya perkataan yang salah sih.
Salah, ulang. Pak, Bu, kalau kamu bisa ingat detik ini, apa yang paling Ibu Iin tanamkan dalam hidupmu? Coba berikan saya satu kalimat atau satu ayat. Saya mau khotbahin ke semua pasukan supaya kita ini ingat dan hari ini kita mempelajari bersama-sama. Dan orang pertama yang saya chat adalah orang yang melayani bukan cuma Bu Iin, tapi papahnya Bu Iin, Coach Iren, Bapak Ibu. Saya tanya beliau, memang saya ini bersyukur punya pembimbing, punya coach, punya mama rohani, punya pemimpin rohani yang balasnya paling cepat, Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai ke paling bawah makin pusing, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Coach Iren ini dengan sabar memberikan penjelasan, memberikan pengertian. Coach Iren menceritakan tentang, kalau saya ingat hari ini bukan dirangkum ya, kalau dirangkum kayaknya terlalu sulit karena banyak. Kalau Coach ingat hari ini, detik ini, satu aja, Coach Iren ingat tentang apa? Dan hari ini saya mau ajak yang pertama, kita belajar tentang pilar sepakat dengan pemimpin menghasilkan keajaiban. Ini satu kalimat yang Coach Iren sampaikan. Kalau saya belajar dari Bu Iin, pelajarannya pasti banyak ya Coach ya, mungkin sebuku, satu kamus sendiri. Tapi yang kamu ingat hari ini, yang Coach ingat hari ini, detik ini juga tentang pilar sepakat melahirkan keajaiban. Biasanya kita akan pakai ayat 1 Samuel 14 ayat yang ke-7 tentang armor bearer yang dikatakan lakukanlah niat hatimu. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita belajar dari cerita yang lain tentang sepakat. Markus 11 ayat 2 sampai 4. Hari itu para murid diminta untuk mencuri keledai, Bapak Ibu. Minjem kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan tetap nyuri. Ceritanya gitu, ada keledai ambil, kalau orang nanya baru bilang saya pinjam, kira-kira seperti itu. Dan yang luar biasa sekali, para murid ini sepakat sama Tuhan. Memang murid-murid ini luar biasa ya. Bukan mencuri ya Bapak Ibu, karena Tuhan tahu pasti ada yang nanya. Dan nanti saya akan lanjutkan ceritanya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, bawa kemari. Titik, paragraf selesai. Kalimat selanjutnya baru dikatakan dan jika. Jadi kalau nggak ada jikanya tetap diambil kan? Tapi oke, anyway. Dan jika ada orang mengatakan mengapa kamu lakukan itu, jawablah bukan Yesus, bukan Nabi, tapi Tuhan yang perlu. Dan ia akan mengembalikan, pinjem. Statusnya dipinjem. Saudara, saya lihat para murid ini luar biasa sekali. Mereka mengerti dan mereka tahu kalau Tuhan atau gurunya ini bukan cuma sekedar manusia biasa, tapi dia jalan dengan Tuhan yang hidup. Dan dia adalah Tuhan yang hidup. Maka perintahnya sangat detail dan perintahnya sangat mengerikan menurut manusia, yaitu pergi, kamu akan masuk dan di situ kamu akan lihat ada keledai yang belum pernah ditunggangin. Sedetail itu. Yesus nggak ngomong kira-kira, Yesus nggak berkata ya kayaknya, tapi Yesus berkata sesuatu yang sangat spesifik. Saudara, saya mengenal Coach Iren ini sebagai orang yang seringkali dapat misi-misi yang mustahil kok. Salah satunya adalah untuk waktu di Monas, salah satunya untuk dapetin sepatu. Tapi seringkali tugas kita nggak perlu mikir. Banyak kita disuruh kamu pergi ke sana ambil keledai, maka para murid akan bilang, Tuhan keledainya di sebelah kiri atau kanan Tuhan? Tuhan keledainya warna apa? Tuhan rumahnya warna apa? Enggak, firman Tuhan mengatakan, lalu para murid melakukan dan mereka pun pergi dan menemukan. Saudara, banyak orang itu terlalu banyak cincong. Orang itu kebanyakan nanya. Dan mereka nggak tahu tentang, udah pemimpinmu tuh tahu. Pemimpinmu berjalan dengan Tuhan dan bagianmu adalah untuk sepakat aja.
Saudara, di awal 7 Juni diumumkan saya adalah salah satu orang yang mikir kebanyakan Bapak Ibu. Sampai saya diomelin Bu Iin. Kami coba ngatur, saya coba pikirin keuangan, kita coba cari di internet, begini begitu. Saya bilang kalau jatah satu provinsi 30.000, gimana caranya 30.000? Kita punya beberapa kontak tapi nggak sampai 30.000 pasukan kita. Dan hari itu saya nyetirin Bu Iin dan Ibu bilang, udah kamu tuh nggak usah banyak mikir, Tuhan pasti akan melakukan buat kita. Dan hari itu saya memutuskan, oke, stop semua cara. Hari ini kita putuskan, kita akan mulai isi cawan dan doa aja. Stop semuanya. Udah, kita putusin puasa, kita putusin doling, kita putusin cari Tuhan aja. Kita mau cari gereja, kita udah hitung-hitung gak dapet kok. Kita udah hitung-hitung budgetnya gak nyampe kok. Sekarang kita ganti semua metode, kita ganti dengan doa aja. Saudara, dan tiba-tiba sebelum semua Bimas dan Kemenak ini ikutan bikin video, salah satu yang pertama itu dari mana? Dari Sumatera Selatan Bapak Ibu, dari tempat provinsinya kami. Baru dari situlah bergema kami kenal ke yang di Ambon, Ambon kenalin Jakarta, Jakarta kenal Jawa Barat, Jawa Barat kenal sini, sampai 38 provinsi mengeluarkan videonya. Sampai kami nggak tahu ini videonya siapa lagi. Tapi semua dimulai dari waktu kami putuskan sepakat stop dengan cara manusia dan ngelakuin apa yang Tuhan mau. Kami putusin nggak, oke, ini uangnya apa semua nggak nyampe kok. Kita doa aja, kita doa aja sama-sama. Saudara, kata sepakat ini luar biasa sekali. Waktu para murid memutuskan, mereka pergi dan mereka menemukan. Dan saudara tahu kemudian apa yang jadi dampak dari satu peristiwa di mana semua para murid nyolong keledai atau pinjam secara izin dengan keledai ini. Peristiwa Yesus naik ke keledai adalah satu dari 7 kisah yang ditulis di 4 Injil. Cuman ada 7 kisah dari 4 Injil. Cuman ada 7 kisah yang ditulis di exactly 4-4-nya. Itu adalah kisah tentang Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis, 5 roti dan 2 ikan, Petrus menyangkal Yesus, perjamuan makan malam terakhir, dan Yesus disalib dan bangkit. Tapi kisah ketujuh adalah Yesus dielulukan naik keledai colongan. Itu kisah ketujuh yang ditulis di 4 kitab. Gak cuman itu, peristiwa di mana Yesus naik keledai pinjaman itu adalah kali ketiga Bapa memperdengarkan suaranya. Saudara bisa bayangkan betapa kisah sepakat ini dampaknya luar biasa sekali. Cuma 3 kali Bapa memperdengarkan suaranya di zaman Yesus. Peristiwa pertama tentang baptis, peristiwa kedua tentang bukit transfigurasi, peristiwa ketiga adalah tentang Yesus naik ke atas keledai. Dan semua orang mendengar. Semua orang mendengar. Cuma 3. Dan saudara bisa bayangkan betapa cerita ini sangat spesifik. Gak selesai sampai di situ. Makanya kalau saudara sepakat, dampakmu itu luar biasa. Rumah yang dipakai untuk keledai itu parkir dan dicolong sama para murid, itu adalah rumah yang dipakai untuk Pentakosta dan menjadi komsel dan gereja pertamanya para murid. Kisah Rasul 12 ayat 12, rumah ibu Yohanes yang disebut Markus, di situ tempat orang berkumpul dan berdoa. Dan para rabi berkata, ini juga rumah Pentakosta. Rumah dari keledai. Waktu Yesus bilang ambil keledai, itu bukan karena Yesus iseng pengen naik keledai. No, ada domino effect, ada domino kemuliaan, ada domino kemenangan yang itu bergulir. Bahkan yang ajaib sekali menurut saya, saudara tahu siapakah owner dari keledai ini? Owner dari keledai ini adalah penulis dari kitab Markus. Dan karena keledainya diambil, dia terima Roh Kudus, dia memutuskan untuk menulis kitab yang ketiga dari 4 kitab Injil, yaitu kitab Markus. Saudara, dari satu hal sepakat meminjam atau menyolong keledai, efeknya sampai 2000 tahun kemudian kita masih baca kitabnya Kokoh Markus. Siapa itu Kokoh Markus? Yang pelihara tuh keledai Bapak Ibu. Perintahnya sederhana, kamu pergi dan kamu akan dapetin keledai. Tapi ternyata ada domino kemuliaan Tuhan.
Saudara, hari ini perintahnya sederhana. Kamu pergi bikin 1 juta penyembahan. Kalau saudara pikir, Pak, waktu saya buat 1 juta penyembahan, nanti yang dapat untungnya buiin, nanti Tuhan yang diuntungkan. Saya mau katakan enggak juga kok. Akan ada domino kemuliaan. Saudara tahu domino? Kalau satu barang dijatuhin akan ada lanjut. Ujungnya engkau yang akan dapat berkat, Bapak Ibu. Saudara, saya pikir untuk 7 Juni saya ini akan nombok ratusan juta, Bapak Ibu. Ternyata gara-gara 7 Juni saya masih simpan chatnya Pak Fendi di grup Raja. Yang chatnya gak ada yang balas, Bapak Ibu, karena gak ada yang butuh chatnya Pak Fendi. Pak Fendi chat, Bapak Ibu kalau ada yang butuh duit tolong japri saya ya. Dan chat itu sampai hari ini gak ada yang balas, Bapak Ibu. Di react pun tidak. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan sama-sama. Karena gak ada yang butuh, Bapak Ibu. Semua Tuhan cukupkan sedemikian rupa. Nah, saya cuma melihat, kalau saudara pikir ngambil keledai yang diuntungkan Yesus, saudara salah. Para murid berpikir kalau aku ambil keledai yang naikkan Yesus, aku tetap jalan kaki. Tapi ada orang-orang yang memutuskan untuk pergi dan menemukan. Dan ujungnya mereka menemukan satu penulis hebat bernama Markus. Ujungnya mereka punya tempat untuk berdoa. Ujungnya mereka punya tempat untuk Roh Kudus turun. Dan ujungnya si Markus ini menjadi rekan dari Barnabas dan Saulus. Yang dampaknya adalah seluruh Asia diselamatkan. Saudara bisa bayangin gak? Dari nyolong keledai, efeknya sampai seluruh Asia diinjili sama Tuhan. Saudara, seringkali tugasmu, bagianmu cuma sepakat. Seringkali tugas dan bagianmu cuma sepakat deklarasi 7 kali dalam sehari. Seringkali tugasmu cuma sepakat pasang video klip Abah. Saudara pikir, wah ini kalau viewersnya Raja naik, Raja yang diuntungkan. Enggak. Ujungnya akan ada domino efek kemuliaan Tuhan, yang itu pasti engkau yang akan nikmatin. Ujungnya upahnya itu buat engkau kok. Kalau saudara pikir sepakat, maka yang diuntungkan pasti bosmu, salah. Ujungnya engkau juga pasti akan nikmatin. Saudara, saya cuma lihat waktu kita kemarin pergi ke Israel, saya punya uang dolar lebih. Siapa orang yang pertama kali saya kasih dolar? Pasti orang-orang yang di sekeliling saya kok. Pasti orang-orang yang sepakat sama saya kok. Pasti orang-orang yang bantu saya kok. Mereka orang pertama yang dapat 50 dolar, 100 dolar, jajannya, beliin ya buat orang tuamu. Kenapa? Karena ujungnya kesepakatan akan membawa berkat dalam hidupmu. Kesepakatan akan membawa keajaiban dalam hidupmu. Saudara masih mau belajar firman Tuhan? Saudara masih mau terima pilar-pilar lagi? Kemudian saya tanya kepada hambanya Bapak Lucky Antonio, Bapak Ibu. Saya tanya karena beliau ini orang yang mengenal ibu paling lama. Kalau saya boleh tanya, mungkin saya lanjutin. Ada Bu Nike, ada Pak Fendi, ada jenderal-jenderal Tuhan. Tapi nanti khotbah saya kelamaan. Jadi saya cuma tanya 3 orang, Bapak Ibu. Saya tanya Pak Lucky, dan Pak Lucky jawab dengan menarik ya. Pak Lucky jawab bergaul dan mengenal dan jalan Tuhan. Pak Lucky berkata, sejak saya mengenal Ibu membongkar paradigma saya yang lama, seolah saya baca Alkitab selama ini salah semua. Hehehe. Ternyata Pak Lucky bisa hehehe, Bapak Ibu. Pak Lucky belajar dengan ibu dengan mengenal jalan Tuhan. Saya bertemu satu ayat, Efesus 4 ayat 19 sampai 20. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, kalau perasaanmu mulai tumpul, kalau hawa nafsumu membakar kau sedemikian rupa, kalau kau sudah melakukan segala sesuatu dengan kesalahan, dengan keserakahan, jawabannya cuma satu. Tetapi bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, menurut saya kalau kita belajar bahasa Indonesia, tidak ada korelasi dari 2 kalimat ini. Hawa nafsu, perasaan tumpul, tidak ada hubungan dengan belajar mengenal Kristus. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan antara melakukan dengan keserakahan dengan belajar mengenal. Tapi ternyata bagi Tuhan, engkau belajar aja kenal Tuhan, perasaanmu akan balik kok. Engkau belajar aja kenal Tuhan, hawa nafsumu pasti diredam kok. Kalau kau belajar aja kenal Tuhan, keserakahanmu akan diredam kok. Tuhan itu punya standar yang beda dari kita.
Kalau saudara baca di firman Tuhan, kalau engkau kasih batu, Tuhan kasih perak. Engkau kasih tembaga, Tuhan kasih emas. Jadi standar Tuhan itu bukan emas kali emas, bukan. Saudara kasih apa yang kau punya, Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Dan Tuhan cuma minta gini, waktu engkau tahu perasaanmu tuh mulai tumpul. Saudara ngelakuin 7 Juni dan perasaanmu udah gak bergelora lagi. Saya bangga sekali, saya ngomong di depan umum, anak-anak rock ini luar biasa sekali. Selama ini saya berpikir, waduh ini anak-anak ini makin lama kok makin lesu ya. Kemarin saya arak-arakan dengan mereka. Kami jalan tuh cukup jauh Bapak Ibu. Mereka tuh pegang drum, pegang perkusi. Saya pikir mereka tuh barisannya paling belakang. Paling belakang Bapak Ibu. Setelah emak-emak, nah barisannya mereka. Mereka tuh ketinggalan jauh sama yang lain karena nggak bisa nyalip kan. Saya pikir setelah udah hampir garis akhir, mereka tuh udah lemes karena semua jemaat udah emak-emak udah capek semua, anak-anaknya udah ngeluh semua. Tapi saya bersyukur saya ngelihat satu generasi yang mereka ini udah capek, udah apapun, mereka tetap nyanyi dengan segenap tenaga. Gak cuman itu Bapak Ibu, satu manner yang saya lihat, kami itu jalan 1,5 jam kira-kira. Semua lagu, semua album udah keluar Bapak Ibu. Dan mereka ini udah gak tahu mau nyanyi lagu apa. Biasanya kalau orang udah gak tahu mau lagu apa, mereka akan diam atau mereka akan ya udah. Tapi saya lihat ada satu respon yang ajaib. Mereka tuh tanya ke ibu-ibu di sekelilingnya, Bu, bantuin dong Bu, ada lagu apa ya Bu? Ibu-ibunya bilang, apa nyanyi lagu? Iso ora iso. Bu, kami gak bisa lagu gitarnya Bu. Kami bingung gitarnya ada lagu lain gak? Lalu dikasih hari ini kurasa bahagia. Nanti mereka mimpin, Bu lagu apa lagi? Mereka nanya. Menurut saya itu manner mau belajar mengenal Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman anak-anak muda kita. Saya ini coba main perkusi, tangan saya lecet-lecet Bapak Ibu, udara berdarah. Saya gak bisa bayangin mereka 1,5 jam sebelum saya, mereka udah nyembah Tuhan. Dan saya cuma ngelihat Tuhan itu gak minta banyak. Tapi waktu perasaanmu mulai kasih yang sekedar. Saya ngelihat anak-anak yang marching band, mereka dari pagi dan sore, mereka latihan berminggu-minggu buat arak-arakan kita. Waktu mereka ini mulai, perasaannya mulai hidup lagi. Sebab apa? Mereka coba belajar mengenal Tuhan. Let God be God. Saudara mau mengenal Jehovah Jireh? Jehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Engkau belum minta, Tuhan sudah sediakan. Caranya gimana? Tuhan yang minta duluan. Lo bingung ya? Saudara belum minta, Tuhan sudah sediakan Jehovah Jireh. Tapi saudara belum minta, Tuhan minta duluan. Aneh ya? Jehovah Jireh disebut waktu Tuhan meminta Ishak kepada Abraham. Katanya dia menyediakan, kok malah minta. Katanya menyediakan sebelum aku minta, lah dia minta duluan. Engkau mengenal Jehovah Jireh. Dia mengenalkan Jehovah Rafa di tengah air yang pahit. Jehovah Nisi di tengah mereka berperang pertama kalinya, dipimpin perang oleh seorang pembantu. Mereka perang pertama kalinya, baru dari budak 400 tahun jadi budak, biasa angkat palu. Sekarang mereka ketemu Amalek mau perang. Yang mimpin bukan panglima Mesir, yang mimpin pembantu, yang mimpin anak ABG, masih labil. Supaya apa? Tuhan mengenalkan, aku Jehovah Nisi, aku panglima perangmu mulai hari ini. Tuhan mengenalkan Immanuel dengan dia memutuskan untuk diam selama 400 tahun. Immanuel artinya aku besertamu. Tapi di saat yang sama Tuhan memutuskan diam selama 400 tahun. Saudara, dia berkata, ini aku di tengah badai. Saudara, hari ini apakah engkau izinkan engkau mengenal sisi Tuhan yang lain? Pak Luki berkata, sejak saya bertemu dengan Bu Iin, semua paradigma saya berubah. Sejak saya mengenal Bu Iin, semua apa yang saya tahu tentang Tuhan ternyata salah. Saya kemarin ketemu satu orang anak dan dia berkata, Pak, kalau Tuhan kan gini kan, kalau Tuhan kan pasti gini, lihat nih, aku ini gini. Oh pasti Tuhan lagi berkatin saya. Oh pasti jalanku lagi benar. Saya bilang enggak juga, kamu sangat enggak kenal Tuhan artinya. Kok kalau aku lagi banyak duit, oh artinya Tuhan berkatin saya. Artinya kamu enggak kenal Tuhan banget ini. Ada yang miss dari hidupmu. Saudara, apa yang membuat Yudas akhirnya menggantung diri?
Yudas mengenal Tuhan. Saya buka Yohanes 8 ayat 59, Yohanes 10 ayat 31. Yudas melihat bagaimana Yesus menghilang dan bagaimana Yesus luput dari tangan setiap orang yang mau nangkep. Bukankah ini artinya Yudas mengenal Yesus? Alasan Yudas sederhana, kenapa Yudas menjual Yesus? Ini adalah income. Yudas ini tahu Yesus ini suka bagi-bagi. Buat bagi-bagi butuh duit. Nah, supaya kita punya penghasilan, supaya kita punya uang kas, Yesus, kita ini butuh pekerjaan. Kan kamu gak mau kita kerja nih, kita disuruh ngurusin orang-orang. Kita punya kerjaan baru Yesus, apa? Kita bikin lomba siapa yang bisa nangkep Yesus. Kita mulai dengan 30 keping perak. Karena Yudas lihat, Yudas ini kenal Yesus. Yesus coba ditangkap, Yesusnya hilang. Yesus coba dipojokkan, Yesusnya hilang. Tapi Yudas lupa kalau Yesus gak sekedar suka main petak umpet, Bapak Ibu. Yesus memang pada akhirnya anak manusia harus naik ke atas kayu salib. Dan ternyata itu dari tangannya yang serakah. Makanya benar kata firman, kalau engkau tahu hatimu mulai serakah, belajarlah kenal Tuhan. Waktu hatimu udah gak puas, dulu saudara gak punya motor, saudara doa buat motor, sekarang punya motor, ngeluh kenapa aku gak punya mobil. Waktu hatimu mulai serakah, artinya engkau udah gak kenal Tuhan. Waktu engkau mulai gak cukup, ini bukan artinya from peak to peak ya, tapi saudara tahu ada hatimu yang gak puas. Kayaknya gak cukup, kayaknya semua kurang, kayaknya anak saya kurang, ini kurang, ini kurang. Saya ketemu dengan sebuah keluarga yang istrinya kerja kaya raya sedemikian rupa. Suaminya kerja tapi gak sekaya istrinya. Anaknya kerja oke lah. Tapi mereka mengeluh, kenapa ya suamiku gini, kenapa mamaku gini. Dan saya bilang nothing wrong dengan keluargamu. Hatimu aja yang serakah. Kamu aja yang gak puas. Kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya keluarga, dan hatimu gak pernah puas. Karena kamu gak kenal Tuhan. Waktu anak-anak asrama, baik itu Pemenang, STT atau Rumah Shalom, dan kau mulai serakah dengan kehidupan. Kok saya gak bisa makan enak ya, kok saya gak boleh keluar. Artinya kamu udah mulai gak kenal Tuhan. Kamu udah mulai berjarak dengan Tuhan. Hari ini pilar yang ditanam buiin kepada Pak Luki, yang hari ini saya mau tanamkan supaya saudara gak kehilangan, adalah mari belajar kenal Tuhan. Yang pertama, belajar sepakat. Yang kedua, mari belajar mengenal Tuhan. Saudara, waktu engkau belajar mengenal Tuhan, mari kenali sisi yang berbeda, Bapak Ibu. Jangan sisi yang kau pikir engkau kenal. Saudara, kalau saudara ketemu saya, wah saudara berkata, oh ya kelihatannya saya kenal kok. Kemarin saya live sama artis, karena ya saya push on juga buat media, buat semuanya. Saya live sama artis, dan artis ini bilang, kalau semua orang pikir dia kenal saya, pasti mereka bilang saya orangnya seru, ketawa-ketawa. Aslinya saya introvert. Aslinya saya ini suka nangis di kamar. Itu artinya apa? Banyak orang gak kenal kok. Hari ini kau kenal Tuhanmu gak? Hari ini kau kenal Tuhanmu gak? Dan mari kita sama-sama belajar pilar yang ketiga. Nah, ini paling luar biasa Bapak Ibu. Saya chat Bunita. Saya chat, saya cuma dibalas ayat begini, saya juga gak ngerti artinya apa Bapak Ibu. Saya chat, Ci, maksudnya apa? Boleh kasih penjelasan gak, Ci? Gak dibalas Bapak Ibu. Sampai pagi ini gak dibalas. Jadi saya coba menginterpretasikan dengan bahasa dan kacamata saya. Izin maaf kalau ternyata salah ya Bunita. Semoga saya gak salah menginterpretasikan. Bunita cuma kasih satu ayat dari The Passion Translation yang panjang sekali, dan Bunita cuma kasih kalimat the whisper in the night, katanya bisikan malam. Saya cuma bisikan malam apa ini? Ini maksudnya Buin suka ngechat malam-malam kah? Artinya apa? Saya coba menelaah apa yang menjadi pilar bagi Bunita. Menurut saya Buin juga bingung-bingung, kayaknya ayat ini juga saya jarang baca ini, tapi izinkan saya menginterpretasikan. Saya coba mengenal Bunita. Saya kenal Bunita sejak saya SD Bapak Ibu. Waktu saya SD, Bunita tinggal di rumah saya. Betul kata semua cerita-cerita itu, karena beliau lagi gak ada. Beliau datang ke rumah saya, badannya kurus Bapak Ibu. Setiap hari nangis-nangis. Saya masih kecil, saya gak tahu beliau nangis kenapa.
beliau, Bu Nita itu dulu kayak BK-nya Miel Elion. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal di rumah saya, suka ngasih saya makan, ngajakin saya doa, ngajarin saya baca Alkitab. Setiap kali Bu Nita nangis-nangis, saya ambil pedang-pedangan saya kebas-kebasin. Kayak kebaskan semuanya. Kira-kira seperti itu. Dulu belum pakai kata kebas-kebas, saya lupa pakai bahasa apa, tapi kira-kira seperti itu. Dan beliau menikah, keluar dari rumah. Saya masih ingat beliau keguguran berapa kali. Setiap kali beliau keguguran, beliau itu tinggal di rumah lagi ya. Nangis-nangis lagi dan dirawat sama ibu dan juga papa saya. Dan saya akan bantuin nemenin, meskipun saya nggak ngerti itu apa. Pokoknya saya cuma tahu mengandung, keluar banyak air. Dan saya bingung, saya cuma doain aja hari-hari itu. Tapi singkat cerita, beliau bertumbuh menjadi jenderal yang luar biasa. Saya masuk ke SMP, beliau sudah lumayan jadi jenderal seperti sekarang. Dan saya mulai dilatih menjadi seorang pendoa. Salah satu tugasnya adalah hari itu kami semua disuruh naik pick up, Bapak Ibu. Hujan-hujan, jam 7 malam naik pick up. Dan kami main banner. Saya nggak tahu saya doain buat apa juga hari itu. Pokoknya kami disuruh keliling kota Betkasih pakai bendera hujan-hujan jam 7 malam. Besok paginya demamlah kami semua, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak STT yang kamu setiap kali doling demam, ingat saya pun juga sama seperti itu. Cuman kamu masuk Mahanaim sudah besar, saya ini dari kecil. Jadi demamnya udah waktu SMP. Waktu saya demam, saya masih ingat satu perkataan yang Bu Nita bilang seperti ini. Jos, kalau kamu ketahuan papa sakit, kamu pasti gak boleh doling lagi. Kamu harus tetap pergi ke sekolah, gak boleh ketahuan sakit. Saudara tahu hari itu muka saya merah udah kayak kepiting, Bapak Ibu, saya demam. Saya jalan tuh pusing. Hari itu kami ke sekolah tuh jalan kaki, Bapak Ibu. Dan saya cuma bilang nggak boleh papa tahu, nggak boleh papa tahu. Dan saya cuma jalan. Itu perintah dari siapa? The whisper of the night, Bapak Ibu. Saya coba menelaah apa the whisper in the night. Dan firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ini yang ngasih garis-garis juga saya sendiri, Bapak Ibu. Karena beliau sama sekali tidak kasih apapun, cuman ayat panjang ini dan cuman kalimat selanjutnya, the whisper in the night. Saya tanya Bu Nita, tolong bisa jelasin gak pakai kalimat hehehe. Bu Nita cuma bilang butuh cepat atau butuh lama. Cepet sih buat khotbah besok. Lalu gak dibalas sampai hari ini. Anyway, gak apa-apa, pengkhotbah profesional harus tetap bisa menyampaikan. Saya udah berpikir apa saya ganti aja ya kan, Bu Nita gak tahu juga, udahlah gak apa-apa. Saudara, firman Tuhan mengatakan, will you receive me this dark night? There is no one else but you, my friend, my equal. Saudara, seberapa banyak engkau ini mau terima bisikan Tuhan saat semua orang gak mau engkau ada di sana. Dan firman Tuhan mengatakan, kamu ini bukan cuman jemaat, kamu ini bukan cuman pasukan, kamu ini setara. Saudara, ini yang saya lihat setiap kali Ibu Iin, Ibu Panglima mempercayakan sesuatu kepada Bu Nita. Waktu saya lihat, kenapa ya? Betul juga, semua orang dapat yang enak, semua orang dapat yang gampang. Giliran yang paling susah kenapa dikasih ke Bu Nita? Saya nggak lihat karena Bu Nita paling kuat sebenarnya. Saya nggak lihat karena Bu Nita itu paling beriman. Menurut saya nggak juga. Menurut saya oke lah, dia beriman, dia kuat, oke lah. Tapi saya satu alasan yang saya tahu, karena Bu Iin paling percaya sama Bu Nita. Kalau kuat menurut saya banyak di tempat ini yang juga oke lah, sama kuatnya oke lah. Tapi saya lihat Bu Nita adalah orang yang paling dipercaya sama Bu Iin. Untuk tempat yang paling berat, tempat yang isi cawannya perlu paling banyak, dikasih ke orang yang paling dia percaya. Saudara, hari ini apakah engkau mau untuk menjadi orang yang paling dipercaya oleh Tuhan, menerima the whisper of the night? Dan dikatakan arise and come, dan aku mau spend myself. Hadiahmu bukan uang, hadiahmu bukan berkat, tapi Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk engkau. Syaratnya apa? Waktu malam, di saat semua tidur, di saat semua lagi istirahat, saudara datang jam 5 pagi. Di saat semua lagi pakai counter pain semua badan, seluruh badan. Di saat semua kemarin udah oke lah, saudara putusin untuk datang ke tempat ini. Di saat bahkan beberapa anak asrama gak bangun, saudara putusin buat bangun dan doa di tempat ini. Itu apa? Saudara, engkau sedang dijadikan Tuhan His own equal, saudara.
Saudara, menurut saya Bunita dipanggil buiin. Memang menurut saya Bunita kekuatannya luar biasa. Tapi satu yang saya paling lihat, buiin percaya sekali dengan anak perempuannya. Buiin sangat percaya dengan Bunita. Hari ini apakah engkau siap menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Jangan komplain kalau malam-malam engkau yang dibangunin Bapak Ibu. Jangan komplain kalau engkau adalah orang yang dapat kepercayaan paling malam. Engkau dapat malam yang paling gelap, itu bagianmu saudara. Hari ini saya sungguh berdoa, ada 3 pilar yang ditanamkan dalam hidupmu. Dan saya akan tutup dari pilar yang saya dapat sendiri, boleh kan? Kan saya pengkhotbahnya. Harusnya ada foto saya, tapi saya minta di take out karena saya malu Bapak Ibu. Satu hal, nggak ada kan? Nah, disensor. Satu banyak lah, saya bisa katakan ada cinta, ada tentang lawatan. Tapi ada satu quotes yang saya ingin sampaikan buat setiap saudara, dan saya ingin tutup juga dengan ini. Buin selalu sampaikan pada saya, Jos, sebagai seorang pemimpin, keluarkan yang terbaik dari seseorang. Kalau nggak ada yang bagus, nggak apa-apa, ciptakan. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah segala air yang di bawah dia kumpulkan. Kalau ada airnya dikumpulin, kalau nggak ada jadikan daratan. Tapi kalaupun bentuknya kosong, ciptakan. Saudara, hari ini coba lihat hidupmu. Hari ini sebagai para pemimpin, coba lihat anak buahmu. Kalau engkau lihat anakmu bagus di deklarasi, pastikan dia deklarasi. Ibu yang selalu mengajarkan saya, Jos, kamu tuh seringkali naif sekali. Gajah kok disuruh terbang, raja wali kok kamu suruh berenang, ikan hiu kok kamu suruh naik ke atas pohon. Kamu tuh salah. Kalau kamu lihat ada gajah, suruh dia buka jalan. Kalau kamu lihat ada raja wali, buat dia terbang setinggi-tingginya. Kalau dia hiu, buat dia berenang di laut yang paling dalam. Dan pastikan engkau menempatkan para jenderal di tempat yang tepat. Saudara, seringkali saya ini naif. Saya pengen Kristen hidup kudus, hidup lurus. Tapi apa daya, Tuhan belum berkenan Bapak Ibu. Tapi waktu saya kasih mic, kalau nggak saya rebut balik, dia akan deklarasi sampai malam juga dia masih deklarasi Bapak Ibu. Seringkali banyak orang menempatkan orang nggak pada tempatnya. Meskipun saya omelin terus, tapi saya berkata, banyak orang nggak pada posisi. Banyak orang nyasar. Banyak orang itu nggak pada posisinya. Banyak saudara itu salah tempat. Saudara berpikir saudara ini bisa jadi pendoa syafaat. Saudara doa 5 menit ketiduran. Tugas saudara penginjilan di jalan-jalan Bapak Ibu. Saya sering komplain ke Bu Inbu, kenapa sih Ibu bolehin yang ini jarang datang kebaktian. Lah saya kalau telat 5 menit aja jadi bahan khotbah, saya bilang. Ya karena beda. Kamu itu memang tugasnya datang paling awal. Saudara mau kemarin arak-arakan berapa? 30.000 langkah kalau kata Christian. Total tuh berapa belas kilometer itu kami jalanin Bapak Ibu. Dan tetap saya datang pagi lagi. Tetap aja anak-anak saya bangun jadi penari yang paling awal lagi. Itu tugas bagian saya. Tapi kalau saudara tidak pada posisimu masing-masing, ya saudara nggak akan bisa jadi air dan daratan. Saudara akan taruh ikan di darat, saudara tahu gajah di lautan, nyasar. Tapi kabar baiknya, waktu engkau tahu Pak saya ini muales Pak, Pak saya itu miskin Pak saya ini kurang kudus Pak, nggak ada benih kekudusan dalam hidup saya, nggak ada benih kelimpahan dalam hidup saya. Ada kabar baik buat setiap saudara. Buin selalu punya quotes yang luar biasa. Kalau nggak ada yang bagus, nggak apa-apa juga. Itu nggak pernah jadi isu buat panglima kita Mikael. Kalau nggak ada diapain? Ciptain aja. Ciptain aja. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya ini bertemu dengan ada 2 orang hamba Tuhan pendeta dari gereja yang namanya sama seperti youth kita. Itu keras juga Bapak Ibu. Dan orang ini datang dan dia berkata, Pak, kami ini mau belajar dari Bapak. Dia masih muda dan dia 2 orang pendeta-pendeta juga. Dan beliau nanya, saya ini mau belajar, kenapa Mahanaim itu bisa se-ekstrim itu dengan Tuhan? Kenapa kamu bisa menciptakan jemaat yang gila sekali? Kamu suruh datang jam 5 dia datang, kamu suruh doa 12 jam dia datang, kamu suruh doa semalaman dia datang. Kok bisa Pak? Tolong ajari kami. Yang gereja kami ini baik, tapi gak ada yang sehebat kalian. Gereja kami ini kaya tapi gak sehebat kalian. Kami makan, kami ketemu.
Dan saya bilang, sebentar, izinkan saya cerita dulu. Saya cerita 15 menit, saya cerita 20 menit tentang bagaimana Bu Iin membagi hidupnya, tentang Bu Iin mendidik kita semua. Dan saudara tahu, cuma 15 menit, Pak, berhenti Pak, kita lanjut makan aja Pak. Semua pertanyaan saya sudah dijawab. Maksudnya Pak, kamu tahu, kamu cuma cerita saja, saya mau pindah Mahanaim Pak sekarang Pak. Saya mau jadi pasukan juga Pak. Saya siap doa 8 jam. Saya siap nabur Pak sekarang. Saya ngerti kenapa pasukan Mahanaim begitu. Saya baru dengar 15 menit aja kamu cerita. Saya mau seradikal kamu juga. Saya ngerti, sekarang kita makan aja. Semua pertanyaan saya terjawab. Saya tahu saya harus lebih banyak dengerin khotbah Bu Iin. Saya mau sekarang. Saudara bisa bayang? Apa yang ceritain rahasia Bu? Gampang lah, sebenarnya saya cuma cerita bagaimana ibu ngosongin tabungan. Ya keseharian kita lah. Nggak ada PK, ibu tabur. Ibu bawa kita ke Israel, nggak ada pesawat, ibu putuskan buat beriman. Dan orang ini cuma bilang, kalau saya punya pemimpin seperti itu, saya pun rela mati buat dia. Itu perkataannya beliau. Dan saya cuma berkata, saudara, kita ini sedang jalan menuju from peak to higher peak. Saya nggak bisa cerita banyak, tapi saya tahu kita ini sudah sangat dekat dengan puncak. Tapi kalau kita kehilangan semua fondasi-fondasi iman ini, kalau kita kehilangan semua fondasi-fondasi kebenaran, dan kita menikmati kelimpahan, kita menikmati mujizat, kita menikmati pertumbuhan, dan kita lupa fondasi sepakat, kita lupa tentang fondasi mengenal Tuhan, kita lupa fondasi the whisper of the night, yang semoga saya nggak salah interpretasikannya. Dan saudara lupa tentang menciptakan dirimu, kita pasti akan hilang arah kok. Lihat sejarah, semua yang dapat ayat, semua janji yang baik, nggak sampai 1 generasi pertahanan, nggak sampai lebih dari 100 tahun, nggak sampai, cuman beda 1 generasi. Zaman Yosua berarti 40 tahun, zaman Salomo 20 tahun Bapak Ibu. Nggak sampai beda 1 generasi. Semua habis. Kenapa? Mereka nggak membiarkan pilar kebenaran. Hari ini, kemarin Ibu Iin berulang tahun. Dan minimal ada 4 pilar yang saya coba ambil dari para pemimpin yang sudah ditanamkan Ibu sangat dalam. Hari ini mari saya mau ajak saudara ciptakan dirimu. Sebelum kita akan dilanjutkan, saya mau ajak untuk setiap saudara, mari angkat tanganmu, ambil sikap di hadapan Tuhan. Dan dengan hormat saya minta Bu Iin sampaikan pesan Tuhan, lalu berkati, tanamkan sebuah pilar sebelum dilanjutkan lagi. Mari ambil sikapmu di hadapan Tuhan sama-sama.